Beberapa komponen yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah yang pertama satu buah laptop, kemudian ada microcontroller Arduino Uno R3, ada project board atau breadboard, ada busur derajat, ada satu buah motor servo, ada satu buah LED, ada satu buah sensor LDR, ada resistor yang besar masing-masing resistansinya adalah 10 kilo ohm dan 330 ohm. Dan yang terakhir kabel jumper secukupnya. Sebelumnya kita akan melakukan kalibrasi motor servo terlebih dahulu. Komponen yang dibutuhkan adalah Arduino Uno dan kabel serialnya, kemudian motor servo dan 3 buah kabel jumper. Di dalam motor servo terdapat 3 pin. Yang pertama ini yang berwarna orange, yaitu data atau sinyal. Yang berwarna merah adalah VCC atau positif, dan coklat adalah groundnya. Kita akan sambungkan dengan kabel jumper. Orange kita sambung dengan hitam, kemudian merah dengan putih, orange dengan abu-abu. Hitam itu ground, kita sambungkan dengan ground pada Arduino Uno. Kemudian putih kita sambungkan dengan VCC. Dan kabel data atau sinyal itu menyesuaikan karena di codingan nanti adalah dari pin 9. Setelah seperti ini kita sambungkan dengan laptop. Kita buka software Arduino Uno. Kemudian di dalam software Arduino Uno kita klik file, example. Paling bawah di sini terdapat motor servo, kita pilih sweep. Nah, codingan ini digunakan untuk mengkalibrasi pergerakan dari motor servo. Kita sesuaikan pin pada Arduino. Di sini pinnya sudah dalam pin 9. Kemudian langsung saja upload. Maka untuk mencobanya kita klik serial monitor di sini. Dan motor servo sudah bergerak. Ini dalam sudut 180 derajat. Setelah melakukan kalibrasi sensor, selanjutnya adalah merangkai rangkaian utamanya. Di sini kita membutuhkan Arduino Uno dan breadboard sebagai papan proyeknya. Di sini terdapat 3 buah kabel untuk menghubungkan pin analog dan pin powernya. Di sini 5 volt kita sambungkan dengan kabel berwarna ungu.
negatif atau ground dengan kabel warna biru, dan pin A0 analog ini dengan kabel berwarna hijau. Kemudian kita sambungkan ungu dengan positif pada breadboard yang di atas. Kemudian pin positif dihubungkan dengan LDR atau dengan LED maksud saya, di mana LED ini terdapat kaki positif dan kaki negatifnya atau katoda anodanya. Katoda ini terhubung dengan resistor, lalu anodanya terhubung dengan ground. Selanjutnya ada LDR. LDR ini tersambung dengan kaki ground dan kaki pada resistor. Salah satu kaki resistor yang tidak tersambung dengan ground itu disambungkan dengan salah satu kaki LDR yang tidak tersambung dengan ground, kita sambungkan dengan resistor yang besarnya 10 kilo ohm, di mana salah satu kakinya tersambung langsung dengan VCC. Di antara sambungan LDR dan resistor terdapat kabel yang tersambung di antaranya. Itu terhubung dengan pin analog A0. Kemudian kita hubungkan motor servo ini dengan rangkaian ini. Di sini tadi terdapat positif, negatif, dan data. Data kita sambungkan terlebih dahulu dengan Arduino di pin 9. Kemudian positif negatifnya ini ke breadboard saja. Positif ini tersambung dengan maksudnya kabel berwarna putih ini tersambung dengan positif. Sedangkan yang berwarna hitam ini adalah ground. Rangkaian ini sudah jadi, kita tinggal sambungkan dengan Arduino ini dengan laptop. Di sini terdapat perintah memasuki library dari include servo. Di sini sensor pinnya tersambung dengan A0, kemudian pad setupnya ini pin my servo tersambung dengan pin 9. Kemudian kita akan mengeprint serial begin karena kita akan membutuhkan data dari serial monitor. Di void loop kita menuliskan bahwa sensor LDR ini berperan sebagai pembaca utama dari digital, maksudnya dari analog sebagai sensor utamanya. Kemudian delay dengan 0,5 sekon. Di sini terdapat beberapa kondisi di mana LDR saat membaca nilai ADC-nya kurang dari 760, maka
servo ini akan membentuk sudut 150 derajat. Sedangkan saat sensornya ini lebih dari 760 dan kurang dari 800, maka sensor akan membaca itu 120 derajat. Penulisannya tidak seperti ini, namun seperti berikut. Di sini apabila LDR-nya membaca lebih dari 800 nilai ADC-nya dan kurang dari 815, maka motor servo akan membentuk sudut 90 derajat. Setelah berhasil dimasukkan program, selanjutnya adalah melakukan simulasinya dengan cara klik serial monitor pada pojok kanan atas. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu titik 0 derajat dari motor servo ini adalah di sebelah sini. Ini merupakan titik nolnya. Nah, ini pada rentan 700 motor servo menunjukkan 120 derajat dari titik nolnya. Kemudian ini ADC-nya 800, di atas 880, maka sensor atau motor servo membaca bahwa itu adalah 0 derajat. Semakin mendekat penghalangnya, maka nilai ADC akan semakin rendah. Ini adalah 803, 809. Ini menunjukkan derajatnya 90. Semakin bawah, semakin dekat, itu menunjukkan ADC-nya 700 sekian dan menunjukkan 120 derajat. Semakin dekat lagi, 150 derajat, itu 700. Jika nilai ADC kurang dari 760, maka servo akan membaca 150 derajat. Kemudian jika LDR-nya lebih dari 760 namun kurang dari 800, maka itu 120 derajat. Jika lebih dari 800 namun kurang dari 830, maka sudutnya itu menunjukkan 90 derajat. Kemudian jika lebih dari 830 kurang dari 870, itu menunjukkan 45 derajat. Kemudian selebihnya di luar dari sudut-sudut, di luar dari nilai ADC yang disebutkan tadi, maka motor servo akan menunjukkan nilai 0 derajat atau yang sedang ditunjukkan
atau yang sedang ditunjukkan pada percobaan berikut. Ini dalam keadaan 0 derajat. Maka apabila kita mendekatkan suatu benda, maka akan terbaca 45 derajat karena nilai ADC yang tertangkap oleh sensor adalah 860-an. Kemudian apabila kita semakin dekat, maka sudutnya itu 90 derajat karena nilai ADC-nya yaitu 820-an. Kemudian semakin dekat lagi, ini bernilai menunjukkan 120 derajat. Menunjukkan 770 nilai ADC-nya. Kemudian semakin dekat lagi ini 150 derajat. Karena nilai ADC-nya yaitu 600 atau kurang dari 760. Ini menunjukkan 150 derajat.